Setelah 8 tahun perang dengan Iran, Irak mengalami kehancuran, baik secara politik, kemanusiaan, hingga ekonomi. Although the war had failed to produce a clear victor, Iraq's supreme leader Saddam Hussein contrived to convince his people that they had won despite failing in all his war aims. Namun, 3 tahun kemudian, Irak menginvasi Kuwait, bahkan juga menyerang Israel dan Arab Saudi. Ironisnya, tak lama kemudian, Irak harus berhadapan dengan AS dan sekutunya, hingga pada akhirnya Irak mengalami kehancuran dan Presiden Irak Saddam Hussein pun dieksekusi mati. Here are the last moments in the life of the tyrant Saddam Hussein just before he is hung. Lantas, mengapa semua itu bisa terjadi? Dan siapa yang diuntungkan dalam neraka peperangan ini? Video ini adalah bagian terakhir mengenai Perang Teluk dan kehancuran Irak. Within 2 days of Saddam Hussein ordering his army to storm Kuwait, Iraq had control of the country and would occupy it for the next 7 months. Beyond President Bush's deadline for Saddam Hussein to leave Iraq, that U.S. warships and planes, there were F-117 stealth bombers involved, launched the opening salvo of Operation Iraqi Freedom. Sebelum terjadinya perang dengan Iran, Irak merupakan negara yang kuat dan kaya akan minyaknya. Namun, setelah perang usai, Irak menjadi negara miskin. Iraq ended the war with a standing army of awesome size, 1 million men under arms, 5 times as many as in 1980. They were armed with the latest rockets, tanks and artillery. But to pay for them, Iraq's economy had been mortgaged to the tune of nearly $100 billion. Kala itu, harga minyak Irak kian turun drastis, mulai dari $20 per barel menjadi $13,70 per barel. Hal ini mengakibatkan kehilangan pendapatan Irak hampir $10 miliar. Sementara itu, Irak membutuhkan dana sebanyak $452,6 miliar untuk membiayai militer hingga pembangunan infrastruktur pasca perang. Ironisnya, negeri yang dipimpin Saddam Hussein itu juga menanggung hutang luar negeri yang besar. Pasalnya, selama perang dengan Iran berlangsung, AS, Arab Saudi hingga Kuwait memberi bantuan besar kepada Irak. Tentunya, semua bantuan itu tidaklah gratis. Untuk memulihkan kondisi ekonominya, Irak yang merasa berjasa dalam Perang Teluk pertama meminta bantuan kepada Arab Saudi dan Kuwait agar menghapus hutang luar negerinya. With most food imported and paid for by exports, an economic crisis deeper than anything the Iraqis had experienced before would be unavoidable unless measures were taken to cut overseas debts which had risen enormously during the Gulf War. Namun, permintaan Saddam Hussein ini tidak terindahkan. Alhasil, Irak menggunakan segala cara untuk meringankan beban hutangnya. Salah satunya dengan memojokkan pihak Kuwait. Kala itu, Irak menuduh kepada Kuwait bahwa negara Kuwait telah mencuri hasil minyak di Radga dan Rumailah melalui metode pengeboran miring. Alhasil, selain meminta penghapusan hutangnya, Irak juga meminta ganti rugi atas klaim tuduhannya. Namun, semua permintaan Irak itu lagi-lagi tidak dihiraukan oleh Kuwait. Sebagai pemimpin yang ambisius, Saddam Hussein tidak menyerah begitu saja. Ia kemudian meminta dukungan kepada Emir Jordania dan pimpinan PLO Yasser Arafat untuk melakukan berbagai ancaman kepada Kuwait. Namun, Kuwait yang dibantu Arab Saudi masih enggan mengindahkan permintaan Irak
dan tidak menghiraukan ancaman Irak. Alhasil, jalan diplomasi Irak pun mengalami kebuntuan. Dan pada tanggal 17 Juli 1990, saat hari ulang tahun Partai Ba'ath, Saddam Hussein menggunakan langkah militer dengan memberi maklumat kepada militer untuk menempatkan pasukan khususnya di perbatasan Kuwait. Tujuannya tak lain untuk mengancam dan menekan Kuwait. Iraqi troops took up positions in border areas as Baghdad told Kuwait to cut production to force up prices. Melihat kondisi ini, AS dan sekutunya yang memiliki kepentingan di Timur Tengah tidak tinggal diam. Pada tanggal 23 Juli 1990, Saddam Hussein mengerahkan kekuatan militernya ke perbatasan Kuwait. Hal ini untuk menunjukkan sikap serius Irak atas permintaannya kepada Kuwait dan Arab Saudi. Namun, AS dan Inggris yang mempunyai kepentingannya di Timur Tengah mengintervensi Kuwait agar tidak menghiraukan ancaman Irak. Karena AS mengira Irak hanya ingin mempengaruhi pertemuan OPEC di Jenewa agar OPEC menaikkan harga minyak sesuai kehendak Irak. Namun, meski harga minyak mulai naik, Irak justru menambah 20.000 militernya ke perbatasan. Hal inilah yang kemudian membuat AS sadar akan ancaman Irak. Akhirnya, AS dan Inggris mempertemukan delegasi Irak dan Kuwait untuk menemukan solusi perseteruan keduanya. Namun, berbagai pertemuan yang dilakukan tidak membuahkan hasil dan mengalami kebuntuan. Alhasil, jalan terakhir Irak yakni menggunakan langkah militer dengan menginvasi Kuwait. Dan pada tanggal 2 Agustus 1990, sebanyak 100.000 pasukan Garda Republik dan pasukan khusus Irak yang diperkuat 2.000 tank menyerang Kuwait. Though clearly threatened, the takeover still caught civilians by surprise, and they fled inland as the invaders poured onto Kuwait City's beaches. That resistance crumbled with the arrival of Iraqi helicopter gunships. Serangan darat dan udara kian diluncurkan dengan kekuatan penuh. Hanya dalam waktu 24 jam, wilayah Kuwait dapat diduduki dan dikuasai Irak. Sebanyak 300.000 warga Kuwait mengungsi ke Arab Saudi. Begitu juga Emir Kuwait Sheikh Jabir Al-Sabah dan keluarganya melarikan diri dan meminta pertolongan kepada Arab Saudi. Dan Arab Saudi pun kemudian memberi sinyal kepada AS dan Inggris untuk meminta bantuan. Di lain sisi, dalam beberapa hari berikutnya, Irak mengumumkan bahwa Kuwait telah menjadi wilayah milik Irak dan dijadikannya sebagai provinsi Irak ke-19, yang kemudian dipimpin oleh keponakan Saddam Hussein, yakni Hasan al-Majid. In Washington, within hours of the invasion, President Bush had made some decisions. There is no place for this sort of naked aggression in today's world, and I have taken a number of steps to indicate the deep concern that I feel over the events that have taken place. Melihat kondisi ini, AS, Inggris, dan PBB memberi ancaman militer dan resolusi kepada Irak. Tujuannya agar Irak menarik pasukannya dari Kuwait. Namun, ancaman itu tidak dihiraukan. Bahkan, Irak menggunakan tameng manusia dengan menyandera pekerja asing. Menurutnya, jika pekerja asing ditahan di Irak, PBB tidak akan berani menyerang Irak dan pasti akan mengabulkan permintaannya. Namun, taktik Saddam Hussein ini tidak ditanggapi oleh pihak Barat. Bahkan, pada tanggal 29 November 1990, PBB mengeluarkan resolusi 678 yang meminta kepada Irak agar menarik pasukannya, paling lambat hingga tanggal 15 Januari 1991. Jika sampai batas waktu yang ditentukan tidak terindahkan, maka PBB mengirim pasukan gabungan untuk menyerang Irak dengan kekuatan penuh. Menariknya, di tengah berlangsungnya ancaman PBB terhadap Irak, Amerika secara diam-diam melakukan negosiasi kepada